juga hanya apa kunjungan silaturahmi ini adalah intinya menyamakan frekuensi tentang masalah-masalah kebangsaan kita, masalah-masalah yang ada, sekaligus juga kita harus siap terhadap berbagai persoalan akibat krisis global yang menyangkut pangan, energi, dan krisis keuangan. Kita juga tadi bicara tentang sistem demokrasi. Apakah kita sepakat tadi demokrasi yang hari ini kita lakukan pasca reformasi perlu kita kaji kembali, kita evaluasi apakah sistem demokrasi yang kita pilih hari ini lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya. Kemudian kita juga melihat ada kecenderungan yang perlu kita waspadai apabila sistem demokrasi ini tetap kita biarkan, karena semangat kita adalah memberantas dan mengurangi korupsi. Apakah iya kalau demokrasi yang hari ini kemudian langsung berbiaya tinggi kita tahankan mampu menekan perilaku korupsi yang makin meningkat? Saya yakin tidak cukup 5 lembaga KPK pun akan cukup mampu memberantas korupsi kalau sistem demokrasi kita tidak evaluasi. Berikutnya kami akan melakukan kunjungan balasan ke Wakil Pres untuk membahas hal yang sama terkait dengan perkembangan situasi dan kondisi kebangsaan. Substansial apa yang kita bicarakan sudah disampaikan oleh Pak Ketua MPR, Pak Bambang Susatyo. Jadi benar bahwa kami sebagai bagian dari pemerintahan pada posisi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, tentu dalam menghadapi krisis global, ya, baik krisis keuangan, keamanan, keuangan dan krisis pangan, ini tentunya yang energi, ya, keuangan dan pangan, maka tentunya banyak hal yang harus kita antisipasi ke depan. Dan perbincangan kita hari ini juga lebih banyak menyangkut kesiapan kita sebagai suatu bangsa untuk menyikapi itu sesuai dengan keinginan Presiden bahwa harus kita hadapi bersama-sama, menyatukan segenap potensi bangsa menghadapi krisis yang unpredictable, yang sangat sulit untuk kita prediksi ke depan. Nah, tadi perbincangan kita juga lebih banyak menyangkut kesiapan kita untuk menghadapi itu. Tentunya juga tidak terlepas dari masalah-masalah dalam negeri kita. Ya, oleh karena itu, saya anggap bahwa pertemuan semacam ini sangat penting, ya, karena kita akan menyatukan frekuensi kita, ya, untuk kita bersama-sama memfokuskan perhatian kita bagaimana kita bisa mempertahankan diri kita, bangsa kita, menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang memang tadi saya katakan unpredictable, tidak terduga. Dan tentunya nanti kalau akan ada pertanyaan silakan Pak wartawan, ya, sejauh mana bisa kita memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang tadi kita bincangkan. Silakan. Ya, pertemuan nanti Demokrat untuk melakukan kajian. Kita baru pembahasan mengumpulkan masalah full bucket, mengidentifikasi masalah dalam berbagai persoalan kebangsaan kita. Nanti biarkan hasil daripada akademisi dan segala macam itu hasilnya nanti serahkan ke DPR, karena itu kan diatur dengan undang-undang. Kita silakan nanti DPR untuk mengkajinya kembali apakah sistem pemilu yang hari ini kita jalankan lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak mudaratnya. Tiga tahun berapa gitu yang sistem pemilu kembali ke Pak Yani? Bisa silakan ceritakan yang itu. Tadi saya sampaikan di forum diskusi dengan para Wakil Pres, saya hanya mengingatkan perjalanan legislasi kita. Dulu ada hak inisiatif pemerintah waktu Pak SBY, Menteri dalam Negara Posisi, saya panja undang-undangnya. Ini inisiatif DPR bahwa inisiatif pemerintah mengatakan perlunya dikembalikan waktu itu ke DPR dan DPRD kabupaten kota untuk gubernur provinsi, kabupaten kota, bupati, wali kota.
Tapi Pak SBY pulang dari luar negeri kan mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2014. Dari Perpu itu lahirlah tetap pemilu langsung dan pilkada langsung, dan lahirlah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 mempertegas bahwa tidak ada perubahan. Sementara kan itu inisiatif pemerintah waktu itu, tapi ini pemerintah lagi mementahkan gitu kan. Dan doktor atau disertasinya Pak Gamawan waktu itu tentang perlunya kembali ke sistem pemilihan DPRD kabupaten kota dan provinsi. Jadi menurut kami ini yang perlu dikaji. Jangan sampai membuat undang-undang itu berdasarkan kepentingan juga boleh. Nah mungkin inilah diskusi antara kami dengan Pak Prof. tadi. Kita melihat persoalan, nanti akan ketemu urgensinya, karena dengan identifikasi masa dulu barulah kita ketemukan nanti urgensinya. Tapi kita udah evaluasi kenapa tadi pencarian mulai, kenapa kok masih banyak korupsi kepala daerah yang ditangkap, paling banyak yang ditangkap kepala daerah. Kemudian pengusaha juga banyak mengeluh dengan sistem pemilihan langsung di daerah ini, rata-rata dia harus menyumbang tidak hanya 1 calon tapi 2-3 calon gitu di daerah yang sama. Kalau dia punya usaha di beberapa daerah, pada saat yang sama serentak ini pusing lah barang itu kan. Karena kan saya juga dari Kadin, saya banyak teman-teman Kadin yang mengeluh kepada saya, termasuk Mbak Putri ini. Saya kira ini masih masih terkendali, hanya kita ingin mengevaluasi, melihat seberapa parah atau seberapa manfaat, tadi kita sampaikan seberapa manfaat dan mudaratnya sistem pemilu. Karena sebetulnya kita punya sistem demokrasi Pancasila sendiri yang kita punya sebetulnya, yaitu ada di sila kelima, sila keempat soalnya. Kita fokusnya ke pilkada tadi. Itu baru diskusi. Ini baru diskusi. Dan secara dalam tataran kebijakan ya, bukan tataran operasional. Kembali tadi Masuk masalah teknis tentu kita tidak bicara. Ya.